Ya belah, kebaikan itu nggak bakalan lenyap. Orang berbuat baik pasti diingat sama orang. Betul. Albirru la yabla, kebaikan nggak bakalan sia-sia, nggak bakalan hilang, nggak bakalan lenyap. Wadzanbu la yunsa, dosa nggak bakalan dilupakan. Bahaya juga kalau kita lupa dosa-dosa besar, betul. Masya Allah, ada orang pede banget ya. Masya Allah. Kadang kita berbuat dosa nih, atau sesuatu yang kurang pantas, hati kita nih gak enak. Hati kita gak enak. Berbuat salah aja hati gak enak. Betul gak? Apalagi kita berbuat dosa yang kita sengaja. Nauzubillah. Ya Allah. Apalagi dosa sama orang tua, lebih serem lagi. Dosa itu kata Nabi ya nggak bakalan hilang, itu nggak bakal dilupain. Wadayanu la yamut, dan Tuhan yang maha pembalas, Adayan, nggak bakalan mati. Ikmal masyita, berbuatlah apa yang kalian suka. Mau zolimin orang, kotor, silahkan. Mau baik sama orang, bagus. Mau nipu orang, silahkan. Mau jahat sama orang, silahkan. Ingat, nanti bakal ada balasannya. In ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kalian berbuat baik, hakikatnya itu perbuatan baik buat diri sendiri, buat diri kalian. Kita berbuat baik ya sama siapa aja, apalagi sama orang tua. Ini perbuatan baik, perbuatan bakti kita sama orang tua. Nabi katakan albirrus salaf, yang namanya kebaikan itu ya seperti orang ngutangin, seperti orang ngutangin. Tuh, ya, berbuat baik kita bakal dibayarin lagi. Apalagi sama orang tua. Kalau kita berbuat baik, bakti sama orang tua, anak kita pasti bakal begitu juga. Amin. Saya yakin almarhum saudara Ahfad ini, beliau insya Allah min ahlil khair. Beliau insya Allah termasuk anak yang bakti sama orang tua. Dan mudah-mudahan ya putra-putranya ya, semua yang ditinggalkan ini begitu juga. Lalu bagaimana itu malaikat rumah? Begitu memerintahkan si mayit untuk menulis. Jadi kembali lagi tuh, Beb, gimana Beb kalau orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, di sono jadi pinter udah, betul nggak? Nggak ada cerita nggak bisa baca, nggak bisa nulis di sono, betul? Ini udah beda, makanya apa? Ulama kasih tahu, kiamat itu terbagi tiga. Ada yang namanya bidayatul qiyamah, ya, ada namanya wasatul qiyamah, ada namanya nihayatul qiyamah. Kiamat itu ada permulaannya, ada bidayahnya. Kapan bidayahnya? Masuk lubang kubur itu. Masuk lubang kubur itu namanya disebut udah apa? Awal kiamat. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Ya. Lalu si malaikat rumah merintahkan untuk menulis amal-amal si hamba Allah ini. Lalu si mayit mengatakan, laisa ma'idawatun. Kami ini, saya ini nggak punya alat-alat tulis, nggak punya alat-alat tulis.
nggak ada pen, nggak ada pulpen, nggak ada kertas, nggak ada tinta. Malaikat Rahman mengatakan, hayhata kafanuk girtasuk wariquka midaduk wa usbu'uk galamuk. Malaikat bilang apa? Itu kertas ente, ya, kafan ente jadiin kertas. Kafan ente jadiin kertas. Kemudian apa? Air ludah ente jadiin tinta. Jadiin tinta. Telunjuk ente jadiin pulpen. Ini jangan di sono, jangan diukur sama akal, jangan. Pasti kelihatan, jangan. Malaikat yang diajarin. Betul kan? Emang udah tugasnya begitu. Nah, Israel aja nggak pernah hilang catatannya, betul. Masya Allah, gimana mau hilang? Setiap hari kata Nabi kita Muhammad, malaikat Israel itu ya 70 kali nengokin kita. 70 kali nengokin roh manusia ini, kaum manusia ini. Buat malaikat Israel itu kayak makanan yang ada di depan mukanya. Nah kita kalau lagi ada makanan nih macam-macam, ada sate apa di depan muka kita, kira-kira kelihatan nggak? Kali gitu ada yang salah gitu nyabut nyawanya, nggak ada salah Israel. Dia biarin dia tahu. Masya Allah. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, beliau mengatakan manusia itu kalau mau meninggal dunia, ruhnya mau berpisah dari badannya, itu seperti orang yang muntah. Orang yang muntah. Buat orang yang beriman kepada Allah, itu ruhnya keluarnya itu gampang seperti orang yang muntahnya gampang. Nah, buat orang yang nggak beriman, suka maksiat, itu seperti orang yang muntahnya ketahan. Muntahnya sakit ya? Anda rasa semuanya nih, kita nggak ada yang pernah nggak ngerasain yang namanya muntah nggak bisa keluar tuh, kayak orang kecekek, betul? Perih, betul? Perih, luar biasa. Kenapa tuh orang yang beriman ketika rohnya ingin berpisah dari badannya gampang keluarnya? Karena kata Imam Suyuti, malaikat rahmat memanggil-manggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi panggil, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kau kepada Tuhanmu ya dengan ridha dan diridhoi. Masuklah kepada golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Begitu. Orang kalau meninggal nih, orang-orang yang khair, mati husnul khotimah, ya mereka tuh pengen cepat-cepat. Kenapa? Udah dikasih lihat tempatnya di surga. Asik gak? Nah, cara-cara semacam ini ya untuk meningkatkan kualitas keadaan orang yang sudah meninggal dunia. Karena yang namanya orang meninggal dunia itu lain-lain, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu keadaannya. Bisa jadi di lubang kubur, di alam barzahnya udah jadi orang kaya, asyik. Makanya, nah kembali lagi,
Jadi kalau orang-orang yang beriman itu, ciri-ciri daripada orang-orang yang meninggalnya husnul khatimah, nih antum perhatiin. Kalau ada orang lagi nazar nih, bagaimana ya, ulama mengatakan kalau ada orang mau meninggal dunia itu di kelopak matanya itu air matanya ngembeng. Air matanya ini paham nggak ngembeng? Bukan paham lah. Ngembeng bukan banjir ya, ngembeng bang ya. Ngembeng netes enggak, ngembeng bang. Enggak netes air mata enggak, ngembeng bang ya. Itu termasuk juga ciri-ciri orang yang meninggal dunia husnul khatimah. Bukannya ngedelik, bukannya mendelik, melotot-lotot. Orang-orang yang meninggalnya husnul khatimah, orang-orang yang beriman itu nggak ada yang galau, nggak ada yang bimbang ninggalin anak, bini, harta, nggak ada. Nah, orang yang mendelik, ngotot, na'udzubillah min. Serem. Ada lagi ya, menurut pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, orang yang pada saat sakaratul mautnya itu jidatnya itu berkeringat, keringatnya bertambah-tambah, wazada rasul jabin. Dikatakan dalam qasidah itu, akhtim bi ahsan khitam idza danal insiram wa ana ainul imam wazada rasul jabin. Wakhtim bi ahsan khitam, ya Tuhan, sudahi, tutup usia kami dengan sebaik-baik kematian, yaitu husnul khatimah. Wazada rasul jabin, ya bertambah-tambah keringat di dahi. Jadi keringat bertambah di dahi itu kalau orang sakaratul maut itu ciri daripada orang yang matinya husnul khatimah. Nah sekarang bagaimana kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah? Nabi kasih tahu, ya mutul mar'u ala ma'asya alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Manusia mati itu tergantung kebiasaan sehari-hari. Apa yang dia suka sehari-hari, ngapain tuh kesehariannya? Ngadu ayam, lepekin burung, main gaple, apa lagi? Allah, hati-hati gitu. Apalagi kita nih yang udah ya wal asri ya. Saya belum banyak umur saya ya, sudah 50, sudah 50. Ya Allah, gigi udah mulai atu permisi, betul kan? Ya, badan udah mulai dirasain, ada aja. Jadi kembali lagi ya, Nabi kasih tahu. Jadi kalau mau lihat orang ya meninggalnya itu, lihat kesehariannya aja. Ya mutulah pasti. Kalau seharinya demen, kesehariannya itu demen sholat berjamaah, demen duduk di majelis taklim, demen diajak-ajak ke tempat yang baik, demen baca Quran, demen sholawatan, demen sama anak yatim, ya apalagi mamanya ya, ketawa ya, masya Allah, demen nganturin anak yatim, biasain. Jadi kalau tergantung, ya, nah ini harus kita pikirin, ya.
Kebiasaan yang baik pertahanin. Nah, kalau kita mau baik, cari teman yang baik. Cari teman yang baik. Ya, jangan berteman namanya nggak baik. Ya, kalau dia punya teman kita yang selalu ngajakin kita ke masjid, yang selalu ngajakin kita sholawat, yang ingetin kita kalau kita lalai ya daripada hak-hak Allah, ya Allah, itu teman yang ngajak kita ke surga. Kalau datang teman masalah malam minggu, wah cari angin yuk, kemana? Ancol, waduh, ya cari angin yuk, lagi ayo mancing yuk, ya Allah, hati-hati, ya mancing. Orang mohon maaf nih, ya ini pada yang hobi mancing, ya kalau lagi yang udah tua-tua, kalau bisa jangan dia robah. Berapa banyak teman saya yang hobi mancing, ya matinya lagi dipancing. Betul nggak? Kalau nggak pas pulang, pas pulang, jangan, ya Allah, udah, ya kurangin, nggak bisa kurangin, itu, apalagi yang udah tua, jangan. Sayang umur kita, sayang waktu kita, ya mendingan kita baca Quran di rumah, habisin waktu-waktu kita dikir, apalagi ini bulan Rajab. Ya bulan dilipat ganda ini amal-amal kita. Dosa juga dilipat ganda ini bulan. Ini kan bulan mulia, Asyurul Hurum. Emang apa? Masya Allah. Nah saudara-saudara sekalian, jadi apa yang kita kumpul pada saat ini, ya jangan kita merasa pede. Ya kalau sekarang adalah beliau, ya almarhum Saudara Ahmad bin Ibrahim, pasti entah kapan kita pun akan meninggal dunia. Jangan takut soal meninggal, ya, apalagi soal virus corona, jangan. Betul? Kenapa dipusingin nanti? Betul nggak? Jangan ada yang galau. Semuanya obat ada ya di dalam Al-Quran. Baca Quran itu obat. Wa nazzulu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunin ini Al-Quran, bukan obat secara batin aja. Kita baca Quran bisa tenang lah, obat batin, obat zahir juga. Gak yakin kita sama Tuhan. Masya Allah, ya. Jadi ini aja barangkali yang Al-Fakir dapat sampaikan. Yang mudah-mudahan kita doain almarhum dan semuanya yang dibacakan ini, ya Allah Ta'ala ampuni semua kesalahan dan dosa-dosanya. Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah Ta'ala angkat derajatnya setinggi-tingginya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari kita baca ya doa agar Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Nabi kita Muhammad, dalam keadaan sehat walafiat, kemurahan rezekinya yang banyak dan halal yang barokah, yang menjumpai kita berjumpa dengan bulan Ramadan, tahun-tahun seterusnya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.